bisa dipahami dulu? Sudah? Sudah jelas? Oke, sekarang silakan feedback-nya ketika praktek kemarin gimana? Boleh mungkin kalau sharing jadinya bisa ini ya, bisa saya tambahkan, bisa bisa saya koreksi gitu. Atau mungkin saya malah bisa menambah ilmu baru gitu. Oke. Boleh Kang, saya Oke, silakan. sebenarnya saya nggak ikutan pada hari Kamis yang lalu, hari Kamis ya. Saya cuma dengar, tapi nggak tahu secara kebetulan di Instagram, di Facebook saya justru yang saya tulis mengenai dualitas. Karena mulai hari Senin tuh saya nulis tentang dualitas ini. Jadi mengapa saya tiba-tiba berpikir dualitas? Ternyata apa yang saya believe saya bahwa setiap kejadian yang dihadapkan ke saya itu adalah sebuah pelajaran, itu hanya slogan gitu loh. Buktinya apa? Buktinya masih terulang lagi gitu loh, masih terulang lagi. Oh, berarti ini bukan pelajaran yang saya percaya gitu. Karena kalau memang itu pelajaran, seburuk apapun itu baik buat saya. Hmm. Ya enggak? Sebaik apapun itu juga bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk itu, tapi itu pelajaran juga gitu. Jadi Ya. kesadaran itu muncul melalui latihan. Memang harus ada kajian. Kalau saya bilang kan inner engineering, tafakur gitu ya. Jadi terkoneksi. Tapi memang benar Kang, karena latihan yang Kang Dani hari Kamis tuh, saya tuh langsung kuncinya ternyata emang terkoneksi gitu loh. Oneness gitu. Artinya kalau kita sering-sering oneness, dengan syarat seperti itu, udah menghilangi ego, udah ngilangin kemelekatan gitu ya. Kayaknya tapi memang ini Kang, maksudnya ada trigger-trigger juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang masih ada sisa-sisa kali ya itu yang belum bersih gitu ya. Itu masih ada, tapi itu dilihat aja kalau saya memang itu saya belum berhasil gitu. Jadi itu poin saya di situ gitu. Itu Iya, aja Kang. ya. Oke. Trigger itu bagus banget. Trigger itu diperlukan sampai kita seumur hidup lah. Dari trigger itu kita bisa belajar terus-menerus. Bukan berarti kita selesai dengan sosok seperti itu dan kejadian seperti itu bukan hilang, ya. Tapi cara meresponnya jadi berbeda, gitu, ya, dengan penuh kelapangan. Itu pertama. Terus kedua, saya mau koreksi bahasa menghilangkan ego, gitu kan. Jadi kan ego tidak bisa dihilangkan, tapi ego itu digunakan yang digunakan sesuai bimbingannya kesadaran, gitu ya. Jadi saya pakai ego, saya pakai mic, saya pakai ini, semua saya lagi pakai ego. Tapi saya sadar lagi pakai ego. Iya, yang penting kan sadar pakai ego. Jadi ini ego nih, saya sadar pakai. Jadi kan egonya saya kendaliin, ya. Karena spirit tanpa ego tidak bisa merasakan apapun. Ya, jadi makanya ada ego yang terberkati di situ kan, maksudnya terhubung dengan diri sejati. Ini yang jadi tujuan sebenarnya dari kita semuanya, ya. Ada ego yang terkontaminasi, yang masih masih rumit gitu ya dengan konsep-konsep dan gitu. Gitu kira-kira bisa dipahami. Nah, terkoneksi ini oke, nanti akan saya sharingkan koneksinya seperti apa gitu ya koneksinya. Karena kalau misalnya bahasanya misalnya bahasa
Anda terhubung dengan, misalnya Anda terhubung dengan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sungguh luar biasa gitu kan. Itu Anda bisa merasakan kelapangan, tapi sebenarnya masih di konsep ya sebenarnya. Jadi di sini eh, secara limbik, oh yang terkasih atau yang tersayang itu tuh yang menyayangi seperti itu. Cuma itu biasanya digunakan untuk awal-awal gitu ya. Tapi untuk terkoneksi dengan eh, kesadaran kita atau ruh atau dengan koneksi dengan Sang Maha Pencipta sendiri, Anda hanya perlu mengizinkan dan tanpa afirmasi sebetulnya. Kang, Ya, mau dong Kang. mau Oke, boleh. aku mau share nih Kang ya. Jadi Oke. kan gini kan, sama ini Kang Dani kan udah seperti tadi kan diulang ya mengenai konsep hati itu di mana sih di sistem pikiran kita dan sebagainya gitu kan. Tapi kan kadang-kadang sulit juga pada saat Kang Dani bilang yang mana ego, yang mana kesadaran. Itu kadang-kadang kesulitan gitu. Walaupun kita bisa mendefinisikan yang namanya ego itu yaitu tadi keinginan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemarin tuh saya bereksperimen. Saya bereksperimen tuh gini, Kang. Saya mempertanyakan. Jadi pada saat itu saya hanya mempertanyakan siapa saya. Saya berulang-ulang saya sampai akhirnya saya bukan siapa-siapa. Itu lama-lama itu mungkin yang namanya kesadaran itu yang saya nggak bisa nge-labelin gimana rasanya. Pokoknya as is, saya bisa ngerasain itu. Pada saat saya coba, Kang. Saya coba itu beberapa kali dalam pekerjaan saya. Kayak misalnya saya mau kontak atau minta approval dari seorang pejabat yang sulit sekali ya ditembus, saya nge-WA dia, saya ingin ketemu sama dia, saya coba nih, saya ingin ketemu sama dia, tapi sebelumnya saya rasakan dulu siapa saya, sampai saya bukan siapa-siapa gitu loh. Kemudian saya hanya ngomong dengan WA itu, oke kan, dan persis dia jawab oke. Dan itu saya ulang sekali, 2 kali, 3 kali, Kang. Saya coba akhirnya WA ke teman-teman juga gitu. Gimana teman-teman yang nggak pernah kontak saya coba lagi gitu. Respon gitu. Dan direspon gitu. Jadi apa ya itu ya? Maksudnya kesadaran itu sendiri sebenarnya nggak bisa didefinisikan, Kang. Cuman as is aja. Ya, as is ya, gitu. bisa dialami. Nggak bisa dilabel juga gitu. Jadi latihan itu penting kan jadinya. Iya. Nah itu jadi menghilangkan kita. Saya cuman mungkin mau share, kalau ini betul, jadi mau share dengan pertanyaan siapa saya sampai kita ini bukan siapa-siapa ternyata gitu. Gitu Kang. Coba direspon. Iya, siap. Oke, jadi ketika menanyakan itu kan sebenarnya adalah diri kita yang bisa saja itu masih ego ya, masih ego, hanya ego yang sudah mengacungkan bendera putih ya. Oke. Nah, makanya ketika sudah ego sudah mengacungkan bendera putih, dia akan diberkati, dia akan dibimbing gitu ya. Jadi kesadaran muncul akhirnya gitu. Bisa aja kan kemana aja kemarin baru nyadar ya, baru nanya gitu ya, karena kemarin baru so tahu gitu kan ya, saya tuh gini, saya digini gitu kan. Ketika dia oke, saya tuh siapa ya sih sebenarnya gitu kan. Nah itu udah berserah diri. Jadi hamba tuh itu maksudnya ya, menghambakan diri itu adalah sudah melepaskan kesotawan kita gitu ya, label-label, konsep, ngaku deh gitu ya, bahwa saya nggak tahu, oke tolong kasih tahu saya gitu, saya itu siapa. Dan di situ perlu hening ya, itu pertama. Terus kedua, untuk pengecek, Mbak Rina mengecek, ada godaannya sebenarnya ketika akhirnya Mbak Rina bilang misalnya tadi saya mau, nah ini saya mau itu siapa, saya yang mana, ego atau kesadaran, itu perlu dicek. Terus ketemu orang ini, oke, kira-kira nih oke ya, oke, misalnya oke ternyata jawabannya, oke. Ini juga ego pun bisa
ego pun bisa melakukan itu. Ya, jadi indikatornya apa? Indikatornya ketika diprovok, misalnya, ada nggak misalnya ketika itu berlangsung kembali, ya? Ketika itu berlangsung kembali, ada nggak kekhawatiran itu jadi nggak berhasil, gitu, ya? Nggak ada, Kang. Jadi Oke. gini, waktu saya mengatakan saya mau, sebetulnya itu adalah program pekerjaan. Tapi pada saat saya melakukan, saya kayak shifting antara ego dan kesadaran, gitu ya. Jadi menghilangkan saya, siapa saya ini, menjadikan terserah alam semesta, gitu loh. Sehingga alam semesta itu masuk, pada saat masuk, aku terinspirasi pada saat film yang Kang Dani waktu itu kasih lihat yang tumor hilang itu kan, dia juga mengatakan kan sekarang gitu kan. Jadi saya cuman gitu respon, direspon, Kang. Ya. Dan itu hitungannya nggak jam gitu loh. Iya. Nah gitu. Ketika itu kejadian yang mirip seperti itu lagi, dan Mbak Rina melakukannya, ada kekhawatiran nggak itu tidak terwujud? Enggak, udah cuek aja, nothing tulus gitu. Oke, nah ini yang perlu diceritakan Mbak Rina. Jadi bahwa pelajaran ketika mau ini, sambil mau ini itu ego apa kesadaran yang mau? Itu pertama, ya. Kedua, sambil mengucapkan itu atau mengafirmasikan itu sambil berserah diri, terserah. Ya, jadi mau terwujud apa enggak, terserah. Nah ini yang tidak tersampaikan sama Mbak Rina. Ini penting, gitu ya Mbak Rina ya? Iya, Kang. Ya, jadi ini maksudnya. Jadi bukan menekankan oke. Nah ketika bilang oke itu sambil ada di belakangnya tuh, tapi terserah juga sih, terserah Tuhan mana yang terbaik. Nah ini yang justru powerful gitu. Oke, iya. Jadi dikunci dengan terserah ya. Oke, iya gitu, Kang, nuhun ya. Kang. Karena kalau udah terserah itu kan kesadaran ya, yang menghambakan itu ya, berserah dirinya itu ada. Nah itu yang menjadi kuncinya gitu ya. Gitu. Nah kalau mengharuskan ketika ditanya, nanti kalau kayak gitu lagi misalnya nggak berhasil gimana? Oh jangan dong, nah itu ego. Ya gitu. Nah itu keterampilan membedakan itu penting ya dalam praktek kehidupan sehari-hari ini gitu. Jadi paham toolsnya yang mana nih? Saya lagi pakai yang mana gitu. Iya Ya. Kang. Oke, sip, lebih paham. Ya, makasih Kang. Oke, terima kasih sharingnya. Good. Yang lain gimana? Kang. Oke, Kang Habibie gimana? Sharing yang dalam kehidupan. Lep suaranya? Dualitas. Kang Habibie, suaranya lep. Oh, sinyalnya tumben Kang Habibie. Lep. Halo? Iya, halo. Coba tes. Ya, tes. Nah, udah. Oke. Ya gini Kang Dani, mengenai dualisme dan dualitas antara baik dan buruk, antara suka dan tidak suka, itu kan masalahnya sudah seumur hidup terjadi, maksudnya sampai hari ini itu dibekali oleh lingkungan, oleh orang tua. Jadi akhirnya saya sadari bahwa saya akan memilih sesuatu yang nyaman, yang saya nyaman itu saya anggap baik gitu kan Kang. Nah, ketika kita mulai masuk ke diajarkan baik, iya, sesuatu yang artinya gini, yang tidak kena egonya kita anggap itu adalah sesuatu kebaikan, ego yang nyaman gitu kan. Akhirnya saya mulai memisahkan diri yang ketidaknyamanan gitu. Nah, pada saat sehari-hari, pada saat di realita bertemu orang yang misalkan contoh aja orang yang tidak saya sukai, bukan berarti setelah ikut alfa ini bukan berarti saya
serta-merta meninggalkan dirinya, enggak. Tapi ketika Kang Dani bilang, yang kita tidak sukai perilakunya. Nah, saya coba implementasikan. Perilakunya saya tidak sukai, tapi saya sampaikan, mohon maaf, saya tidak suka dengan perilaku itu. Nah, tapi dengan bahasa yang ini. Selama ini karena bisa jadi akan keliru ketika misalkan di prakteknya ya kita diem aja karena nggak enak gitu, itu bisa. Tapi di sini kan Dumel masih menderita, percuma itu ada kebohongan itu kan, menderita, tapi menderita karena ini orangnya greget, berarti belum selesai nih saya bilang kan. Akhirnya saya coba sampaikan, oh iya gini, sampaikan aja, terserah, artinya terserah whatever apa yang terjadi, dia mau tidak suka dengan penyampaian saya atau tidak, nggak masalah. Tapi bahasanya saya atur, bahasanya yang Kang Dani latih itu bahasa frekuensi tinggi. Ya coba diatur lah, misalkan dengan perilaku ini saya tidak suka, mohon ini, ya sudah saya sampaikan. Kemudian itu saya tenang, sudah selesai, tenang. Nah, ini masih di tahap itu, Kang. Itu pertama kejadian. Yang kedua kejadian, kejadian di suatu tempat, di suatu event, saya langsung diserang dengan komentar tidak enak, mengenakan. Saya dengerin dulu, coba mendengarkan sampai selesai. Setelah dia selesai, saya nggak bereaksi, oh gitu, saya terima. Saya terima tata tertibnya, peraturannya saya terima. Saya ikuti. Tiba-tiba dalam waktu hitungan detik, dia berubah lagi untuk terhadap saya, ada pengecualian. Padahal saya tidak melakukan melanggar dan tidak apa-apa, tapi akhirnya dia melakukan jawaban. Pada saat ketika saya berpasrah di situ, ya sudah saya ikutin aja tanpa, biasanya saya ngegas, Kang. Kan tahu sendiri biasanya ngegas, ada bentuk perlawanan gitu kan. Ada sedikit debat gitu, tapi saya diam aja, tadi sudah selesai. Dan dia akhirnya berubah sendiri tanpa saya berharap, berubah dan memberikan kelonggaran. Saya nggak berharap itu kelonggaran gitu, tapi kelonggaran dengan exception, pengecualian. Oke, ya sudah saya terima. Nah ini bagi saya keajaiban, maksudnya selama ini saya berada di zona merah gitu kan, zona merah ya, zona merah temperamen maksudnya, boiling point-nya agak tinggi, boiling point-nya agak tinggi ya, boiling point. Nah itu ada kemajuan, saya melihat sendiri ada kemajuan di situ. Saya cuma berani ungkapkan, bukan berarti menerima dualitas itu bagi saya, itu artinya diam saja, tapi diam, tapi ngedumel di sini, Kang. Nah, itu artinya membuat kebohongan juga di dalam diri ya. Sampaikan saja sih, saya bilang. Sampaikan perlunya, tapi tanpa beban. Poinnya adalah tanpa beban. Jadi saya tidak ada beban, mau itu diterima, mau enggak. Dalam segala hal itu tanpa beban, tanpa ada target itu. Ini diterima atau ini mencoba untuk tidak, misalkan menginginkan sesuatu ini terjadi, dihilangkan beban itu. Mau terjadi, nggak terjadi, ya sudah aja gitu kan. Oke, makasih. Oke, Kang Habibie. Udah? Ya, udah. Oke, jadi ketika menerima dualitas tadi ya, misalnya tadi ada ketidaksetujuan gitu ya, itu dengan perilakunya. Jadi sebenarnya ketika kita bersikap, ya, ketika bersikap itu tidak harus seperti Kang Habibie. Jadi kalau tidak setuju itu misalnya bilang. Tiap orang bisa berbeda-beda. Jadi ini perlu diamati juga. Jadi apakah timingnya tepat? Jadi perlu diperhatikan juga. Timingnya tepat apa enggak sih? Jadi kesadaran akan timing, momen, ya ini kayaknya pas apa enggak gitu ya. Itu juga perlu kesadaran yang lebih lagi gitu ya. Bisa saja timing saat itu perlu segera dilakukan karena bisa merusak keadaan. Jadi nggak bisa ditunda lagi. Ya. Saya pernah melakukannya gitu kan. Saya pernah melakukannya karena seseorang ini sudah destruktif dengan sekelilingnya, dan saya tidak bisa menunda lagi untuk berkata tegas gitu ya, menyampaikan ketidaksukaan dengan perilakunya ya.
saya mengatakan itu, ya. Tapi bukan saya menolak dia, bukan menolak dia. Jadi saya tetap akan menerimanya, ya, tetap terkoneksi. Justru karena kepedulian ini, ya, saya mengatakan. Tapi memang nanti ketika bahasanya itu diterimanya itu oleh egonya atau dengan kesadarannya. Ada memang momennya seperti itu, ya. Dan ketika melakukan itu, saya sadari ini bisa terjadi konsekuensi. Konsekuensinya bisa saya tidak disukai, misalnya dijauhi gitu kan, atau diomongin di belakang. Saya sudah paham di sini. Nah, justru di situ godaannya, dan saya di situ clear. Oke, saya terima semuanya, ya, karena saya membaca di sini adalah ini perlu dilakukan. Just itu doang, ya. Jadi dualitas itu saya terima juga. Tapi ada juga yang secara timing ini bisa kita undur. Ini belum pas nih, ya. Kita bisa undur. Nah, itu juga ada. Jadi kesadaran akan timing pun ini perlu disadari, gitu. Bisa dipahami kali ya? Bisa, Kang. Itu memang ketika yang kasus kedua kan terjadi. Itu ada 2 perbandingan. Kasus pertama dan kasus kedua. Ya. Ya kan, perbedaan. Halo, Kang? Iya, halo. Ya, jadi perbedaan itu. Ya, jadi tidak semuanya perlu kesadaran untuk bilang sesuatu itu tuh dari kesadaran tuh misalnya untuk mengingatkan misalnya gitu kan, itu langsung berkata-kata. Ada juga yang memang perlu dinapkan nanti dulu aja, santai gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke. Sip. Ada yang lain? Dalam praktek keseharian apapun tanya aja deh biar ada diskusi. Tentang ego, tentang hati, tentang apapun bebas deh gitu ya. Nggak harus tentang sesuai dengan tema juga. Oke, ada nggak yang sesuatu yang selama ini menjadi pertanyaan di benak teman-teman gitu ya? Kira-kira. Wah, udah beres semua kayaknya. Kang Dani. Iya. Itu tadi ketinggalan sedikit, Kang. Di mana ketinggalannya? Saya mengenai ketika memang akan kita sering melakukan koneksi akan kesadaran, memang ada yang menuntun untuk meletakkan timing yang tepat gitu, Kang. Itu tadi. Ya. Ya, benar. Tadi tambahan Kang Dani. Akhirnya kapan kita menentukan memang diliputi oleh tuntunan akhirnya. Ada yang menuntun untuk melakukan itu. Jadi fleksibilitas. Ada yang bilang gitu kan, nanti aja gitu kan. Ya, ada. Itu ada. Ya, ada kok. Ya. Oke, sip. Nah, konkret ya pengalamannya itu asik tuh kalau cerita pengalaman nih, ya. Terus termasuk cara-cara berkehidupan itu bisa jadi tuntunan, ya. Dan ada yang bahasanya suara hati, ya. Suara hati, gerakan hati nurani ya maksudnya ya. Gitu. Itu menggerakkan si hati kasarnya, ya. Kan ada hati nurani. Nurani, cahaya, ya. Jadi energi, ya, energi dasar gitu. Jadi ada tuntunan seperti itu. Jadi ini nggak begitu lama juga sih saya merasakannya juga. Ya mudah-mudahan terpelihara juga ya. Dengan koneksi tunduk dan ngikutin gitu ya. Mau bergerak, mau menghubungi siapa, ya, mau berpikir apa, ketika dituntun sama nurani itu tuh terasa banget ada semacam keselarasan, sinkronisitas gitu ya, itu yang akhirnya dibungkus, yang akhirnya namanya keberuntungan. Jadi akhirnya kayak keberuntungan itu benar didapat secara nggak diduga gitu.
gitu. Jadi banyak dari situ. Jadi kadang-kadang nggak masuk logika dia. Apa ya contohnya? Jadi ini balik lagi contoh ya kemarin itu ini saya sharing nih. Saya punya tuyul tuyul digital ya, punya robot gitu kan. Tapi bukan yang itu ya, teman-teman bukan yang suka di-share di Facebook. Ini saya punya robot pribadi. Ada teman-teman juga ya. Jadi ini buat forex gitu ya. Jadi menghasilkan gitu. Nah, ada settingan-settingan, saya nggak ngerti trading di situ. Tapi nggak tahu kenapa, saya tuh tiba-tiba gini sama si pemilik servernya gitu ya. Saya bilang, tolong dong itu settingin lotnya sekian, terus disettingin hanya untuk misalnya sesi Asia dan Eropa aja, yang sesi yang lainnya nggak usah gitu kan ya. Padahal tadinya sesi keseluruhan gitu kan. Terus saya tuh merasakan kapannya dimulainya gitu ya. Jadi ketika saya mulai menghubungi dia ya, ketika kapan dijawab, saya serahin. Nah, serahin sama skenarionya, biarin aja gitu kan. Kalau ini baik buat saya, ya berarti dia jawab. Kalau enggak, sekarang ya udah nggak usah gitu. Nah, saya menangkap clue-clue itu. Jadi sampai akhirnya ada sinyal-sinyal yang mengarahkan saya perlu melakukan itu, dan ternyata responnya dijawab. Nah, ternyata ketika penentuan lot ya dan penentuan sesi itu di saat itu ternyata tepat. Ya, momennya pas. Sampai akhirnya yang lainnya itu masih floating, masih floating, mungkin sampai sekarang juga masih floating aja, belum profit. Saya udah profit berkali-kali malah, gitu. Terus kata si pemilik servernya, yang punya padanan itu beruntung katanya, momennya pas katanya, mulainya pas, sesi yang tepat ini pas. Padahal saya nggak ngerti trading, pakai feeling aja, kayak ada suara hati, ada gerakan hati. Saya perlu ngomong itu sama dia gitu. Ya, tapi kalau berpikir apa ya, masa sih gitu? Enggak. Nah, saya belajar mengikuti dan mempercayai suara-suara hati nurani itu, gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi mau bergerak kemana, menghubungi siapa, itu tuh kayak gitu ngalir gitu ya. Jadi ngalir seperti itu. Jadi ketika sering akhirnya mengikuti kata hati ya, hati nurani di sini, terasa banget ya, dari segi apapun itu kayak benar-benar dilimpahi keberuntungan. Ternyata surga tuh ada memang. Kang, kalau gitu ajak-ajak dong Kang bikin grup alpha trading. Oh, masing-masing. Iya, karena apa ya, itu kan banyak faktor ya di situ. Jadi faktornya itu buat saya, karena kan ada kayak gini. Oke, kita akan mungkin tahu nggak bedanya kemauan diri kita sama kemauan ego kita dalam hidup. Anda bisa punya uang banyak, tapi apakah itu dari ego, apa dari kesadarannya? Nah, ketika lagi ngelamun nih, Anda lagi ngelamun gitu kan, membayangkan, itu proyeksi dari ego atau dari kesadaran. Nah, ini aja perlu dilatih. Ya, misalnya saya ngelamun, saya di sininya ada proyeksi, saya perlu menjadi seperti ini, punya ini, itu karena butuh karena di dalam ini punya misi itu. Jadi maunya dia, ya. Terus akhirnya apa? Ya udah saya ikutin aja. Maunya kemana? Jadi saya malah tanya gini, oke, kalau begitu, gimana dirimu mewujudkannya?
Nah, ditanya seperti itu, bagaimana dirimu mewujudkannya? Bagaimana creatingnya? Oke, saya ikutin, mau kemana? Gitu ya. Nah, makanya perlu dilatih dulu mengendalikan pikiran, karena kan intervensi, masa sih gitu kan, ke sini masa ke situ, enggak. Yang kemarin saya bilang, yang kita harusnya konteks sama siapa juga yang nggak nyambung gitu ya, itu lakuin aja, karena dia maunya begitu gitu kan. Ya, misalnya gini, how to creating money misalnya gitu kan, tanya ke sininya, gimana mau meng-create uang gitu ya, terserah mau gimana. Terus ada di sini ada gerakan misalnya, ya udah bersih-bersih kamar mandi aja, misalnya gitu ya. Ya udah lakukan itu. Jangan dilogikakan, masa sih nggak nyambung gitu kan gitu. Enggak. Karena matrix ini sangat tak terhingga, matrix divine matrix itu keterkaitan sinkronis itu tak terhingga. Kadang-kadang puzzle-puzzlenya ada di situ gitu. Ada di orang yang mungkin nggak nyambung gitu kan. Maksudnya kita ngajak ngobrol tukang sayur, ternyata itu menjadi loncatan energi untuk menarik yang lain. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi makanya perlu di-calling down-kan tuh si pikiran, kesotahuan kita tuh dalam cara gitu ya. Bukan nggak boleh mikir, mikirlah seperlunya gitu. Ya, kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu yang perlu dilakukan. Jadi ini memang nggak bisa dijelasin secara definisi, tapi dipraktekkan sehingga pembuktian dan pengalaman itu tuh terasa dengan sendirinya gitu. Gitu.